Beliau, Bapak Presiden menjelaskan mengenai dua hal besar, yaitu mengenai masalah ijazah nih. Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang semakin panas, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertindak tegas. Dia memanggil mantan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk pertemuan tertutup yang konon penuh ketegangan. Bukan soal nostalgia masa lalu atau rencana bisnis oligarki, tapi langsung ke inti masalah yang telah menggantung seperti pedang Damokles selama bertahun-tahun. Ijazah Jokowi. Ya, Prabowo katanya meminta Jokowi tunjukkan saja ijazah aslinya supaya tidak gaduh lagi. Cukup sudah drama ini berlarut-larut. Rakyat sudah muak dengan kabut misteri yang sengaja dibuat untuk melindungi elit. Sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini ijazah saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Jadi Jokowi ketika menghadapi kasus RRT ini awalnya nggak menduga bakal nggak menduga karena dianggap sama kayak kejadiannya dianggap begitu gampang aja digilas sama hukum. Gampang dia punya duit menyewa orang yang bisa menggonggong. Kanjeng Roy itu si Andi Aswan ngomong itu dibilang puk di studio malah ngomong gitu. Jokowi bangun apa? Bangun jalan mbahmu. Duitnya siapa? Ini duit kita itu. Kenapa kau larang lewat di situ? Nah, termul kawan-kawan yang terlalu fanatik kepada Jokowi itu sampai membuta-tulikan kesadaran politik itu. Kan Prabowo selama ini nggak pernah bersuara apa-apa, kayak nggak ada kesan melindungi atau membela Jokowi dalam kasus ijazah ini. Nah, itu yang menyimpang dari senario kira-kira. Apakah Bapak Jokowi itu baik? Tadi dijawab ya. Sangat baik, Bu. Sangat baik ya. Begini. Luar biasa, presiden luar biasa. Siap. Tetapi di satu sisi ya, kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai hanya gara-gara satu lembar ijazah? Tanya ke Roy Suryo, Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Oh, di Polda kan mudah, Bu. Di Polda kan mudah, Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya. Selesaikan. Kalau ada kemarin misalkan, kalau memang seorang negarawannya, tidak akan membiarkan kemarin Ustadz Gus Nur, kemudian Bambang Tri dipenjarakan, ya kan? Lah, Bu, kalau orang memfitnah orang, yang akan dipenjarakan gara-gara selembar ijazah. Ya, kalau nuduh hal yang memfitnah, simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah memperlihatkan ijazahnya. ya, kasih kesempatan orasi, Bu. Selama lebih dari 1 dekade, isu ijazah Jokowi ini seperti hantu yang tak pernah mati. Mulai dari tuduhan pemalsuan gelar sarjana hingga keraguan atas keaslian dokumen dari Universitas Gadjah Mada. Kasus ini tak kunjung usai, meski pengadilan sudah bolak-balik menyatakan sah. Tapi benarkah? Mengapa Jokowi selalu menghindar dari transparansi penuh? Apakah ada rahasia gelap yang disembunyikan di balik senyum ramahnya? Prabowo sebagai pemimpin baru yang katanya anti korupsi dan pro rakyat, kini bertindak tegas. Tunjukkan ijazahnya secara transparan, ikuti alur hukum yang ada, begitu konon permintaannya. Ini bukan sekedar obrolan kopi, tapi ultimatum yang bisa mengguncangkan fondasi dinasti politik Jokowi.
Isu ijazah ini bukan barang baru. Sudah lebih dari 1 dekade sejak Jokowi naik ke kursi presiden, tuduhan pemalsuan gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada terus bergaung. Tapi kali ini Prabowo bertindak tegas. Dia ingin transparansi penuh, ikuti alur hukum yang ada. Mengapa sekarang? Karena kasus ini tak kunjung usai, seperti luka lama yang terus bernanah. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah bosan dengan elit yang main rahasia-rahasiaan. Ini saatnya kebenaran terungkap, atau kita semua akan bangkit melawannya. Tahun demi tahun, kasus ini bergulir. Pada 2014, saat Pilpres pertama, oposisi sempat menyentil ini, tapi tak digubris. Pengadilan menyatakan sah, tapi bukti apa yang mereka pakai? Hanya pernyataan dari UGM yang katanya rahasia. Transparan? Jangan bercanda. Rakyat tak pernah lihat ijazah asli itu. Malah Jokowi selalu bilang, itu urusan pribadi. Pribadi. Saat Anda jadi presiden, tidak ada yang pribadi lagi. Ini soal integritas pemimpin bangsa. Ingat kasus 2019, saat Pilpres kedua, muncul lagi bukti baru. Foto ijazah yang beredar di internet menunjukkan tanda tangan rektor yang tak sesuai era. Aktivis seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan terus menggugat, tapi Mahkamah Agung tolak. Mengapa? Karena sistem kita dikuasai oligarki. Jokowi dengan dukungan partai besar dan media mainstream berhasil bungkam suara-suara kritis. Tapi sekarang, di tahun 2026, dengan Prabowo ditampuk kekuasaan, angin berubah. Prabowo yang pernah jadi korban kecurangan Pilpres, kini punya kuasa untuk membongkar semuanya. Bayangkan, selama 10 tahun lebih, rakyat dicekoki narasi Jokowi anak rakyat biasa, tukang kayu yang jadi presiden. Tapi jika ijazahnya palsu, itu berarti seluruh karirnya dibangun atas kebohongan. Ini bukan sekedar kertas, ini soal kepercayaan. Berapa banyak kebijakan Jokowi yang dipertanyakan karena ini? Omnibus Law, IKN, utang negara yang membengkak, semua bisa diragukan jika fondasinya rapuh. Saudara-saudara seluruh Indonesia, Prabowo bukan lagi rival, dia presiden. Dia bisa perintahkan audit independen, panggil saksi dari UGM, bahkan buka arsip negara. Mengapa Jokowi ragu? Apakah karena ijazah itu memang tak ada, atau ada rahasia lebih besar, seperti jaringan pemalsuan dokumen yang melibatkan elit lama? Bayangkan jika terbukti palsu, Jokowi bisa dijerat pidana, dinasti politiknya runtuh, anaknya Gibran yang kini wakil presiden bisa ikut terseret. Ini seperti domino, satu jatuh, semuanya ambruk. Jika Jokowi benar-benar presiden rakyat, mengapa takut transparansi? Ini bukti bahwa elit kita selama ini hidup di atas kebohongan. Prabowo sedang membersihkan rumah, tapi apakah dia sungguh-sungguh? Atau ini sekedar permainan politik untuk mengalihkan isu ekonomi yang morat-marit? Kita belum tahu pasti. Yang jelas kita tunggu proses hukum yang ada. Prabowo tidak Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Seperti biasanya, saya kembali membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya mulai dari komentar yang pertama. Jokowi sengaja membuat gaduh berlarut-larut agar pemerintahan Prabowo gaduh terus. Gak yakin sudah tahu kalau palsu dibiarkan. Prabowo hobinya omon-omon. Dari Titi Nurhayati mengatakan, masa sih Prabowo dan orang-orang gak ada yang turun gunung berani membela kebenaran? Sayangnya pada diam semuanya. Semoga Allah saja yang maha mengetahui segalanya, maha melihat, maha akbar, maha adil yang akan menunjukkan kesalahannya. Miskin Jokowi, biar dia tak bisa lagi membayar orang-orang untuk membelanya. Kalau presiden tidak tegas usut tuntas, lebih baik mundur saja. Yang manggil Mulyono nanti malaikat. Soal ijazah saja sama Sylvester nggak mampu sok-sokan urus luar negeri. Kemudian dunia ini penuh panggung sandiwara. Pak, dari zaman dulu sampai detik ini semua ya Abu Nawas. Sampai kapanpun Prabowo tidak akan berani nantang perintah Wiwi. Sudah dasar tabiat orang sulit untuk diubah, kecuali Allah yang akan mengubahnya. Kalau dibuat survei yang netral, pasti 85% menginginkan Jokowi adili segera. Nah teman-teman, kemudian dari
Tulusi Ikhlas mengatakan, betul Mas Prabowo panggil Jokowi ke istana untuk tunjukkan ijazahnya. Apabila tidak bisa ditunjukkan, langsung tangkap dan jebloskan ke penjara agar tidak ada kegaduhan lagi. Kalau disumpah orang yang bersangkutan, yang disumpah bukan kuasa hukum, yang menyampaikan tidak sah, tidak adil. Nggak bakalan berani Prabowo panggil Jokowi, Prabowo termul yang parah, KPU paling dongok. Nah, kemudian Prabowo memang harus tegas di kasus ijazah palsu Jokowi agar rakyat tidak gaduh terus-terusan. Nah, teman-teman netizen berkomentar, dari Basman mengatakan presiden seharusnya tindak Jokowi sebagai presiden. Apa hukum di negeri ini masih berlaku? Ini membuktikan bobroknya penegakan hukum di negara ini. Pecat semua penegak hukum yang bejat dan mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Nah, kemudian mulut berkata tidak, hati berkata iya, kebenaran di atas segalanya. Kenapa pihak berwenang di negara ini tidak bisa meluruskan masalah yang mengadukan warga negara, terutama yang awam? Pak Prabowo, andai itu yang milih saya dan semua sesama rakyat cerdas, panggil Jokowi dan termul-termulnya, suruh bubar serta jangan Jokowi itu dibela. Apa itu adilin Jokowi dan masukkan ke penjara dengan alasan ijazahnya palsu? Kalau ijazahnya benar dan baik, itu semua gara-gara Jokowi. Nah, hidup Pak Prabowo, rakyat mendukung, suruh Jokowi tunjukkan ijazah agar gak gaduh terus-menerus tim ahli selidiki ijazah Jokowi. Sudah laporin aja ke polisi biar tahu dunia bagaimana hukum di Indonesia ini. Jokowi tak punya ijazah, makanya dia tak mampu menunjukkan ijazah. Sebetulnya petinggi di negara ini disimpulkan lagi bahwa Jokowi tak punya ijazah dan batalkan Jokowi jadi presiden 10 tahun, selesai itu. Miskinkan Jokowi dan hukum mati Jokowi dan masukkan Gibran. Pak Jokowi orang baik jujur, jadi manusia otaknya banyak kemasukan Dajjal. Jadi orang iri dengki, kerjanya mulutnya memfitnah. Yang benar Prabowo berani memfitnahkan Jokowi, menunjukkan ijazahnya. Yang jelas Prabowo takut kepada si Jokowi karena konon kalau Prabowo mempermasalahkan kasusnya, dia akan bongkar rahasia Prabowo. Nah, kemudian dari Darwi Saji mengatakan karena baiknya Jokowi sehingga mengadaikan kedaulatan negara dengan mengizinkan Cina membangun bandara IMP Marwali dengan bebas, tidak melibatkan negara atau tidak ada pengawasan negara. Suasana semakin gawat. Oleh karena itu, Bapak Presiden segera usut tuntas ijazah Jokowi. Nah, kalau ini benar, baru presiden dan berani Jokowi orang Solo, tapi tidak jaga marwah orang Solo. Semua orang korupsi betul, baru sadar bahwa Presiden Prabowo, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Teruskan sampai tuntas, tapi jangan dipenjara biar penyakitnya menambah, Allah yang akan menghukumnya. Kemudian dari Kios Buma mengatakan Pak Prabowo dari kemarin kepanggil Jokowi sudah rusuh baru bertindak. Ini kan masalah mudah yang dibikin sulit. Hukum balik Pak yang menghukum Roy Suryo, kasihan dia biar adil tegas dan hukum di Indonesia. Kalau baik pasti perhatian sama rakyat, ijazahnya palsu pasti tidak berani untuk ditunjukkan. Singkirkan yang licik Pak kalau mau tentram, dan kalau sudah terbukti apa boleh buat supaya tidak akan tambah gaduh atau ribut. Inilah Presidenku Prabowo yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Harus tegas masalah ijazah yang bikin gaduh. Nah, kemudian dari Pak Demanto mengatakan, kenapa cuma masalah ijazah aja kok bertahun-tahun? Kalau memang ada yang boyah dikasih tahu, memang Jokowi bikin gaduh besar. Dasar manusia. Biarin ibu ini nunggu masyarakat dan mahasiswa meledak demo besar-besaran baru selesai kasus ijazah ini. Nah, teman-teman,
Dari anonim mengatakan ada presiden sah urusan ijazah saja tidak tuntas. Apakah presiden harus diganti dan tukul atau tesi? Kemudian, semoga Allah membukakan mana yang salah dan mana yang benar. Semoga secepatnya. Benar Bu, mantap. Ayo jangan omong-omong saja. Kenapa harus tertutup? Muntingnya nggak transparan, rakyat masih tidak percaya. Rumah itu dibuat-buatnya untuk menutupi kecurangan. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Jadi, jangan tambah lagi ketidakpastian itu, nanti tambah parah. Takutnya ditiru sama generasi yang akan datang. Jadi, pendidikan menjadi tidak prioritas lagi jadinya. Masalah ijazah Jokowi gak akan selesai dengan hukum kecuali dengan kejujuran. Kemudian, dari Haryanto mengatakan jika Prabowo tegas dengan tentang ijazah Jokowi yang sudah pasti palsu, masalah gaduh selesai. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Jika teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.